Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Rizky Rahmania. Di kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Capricorn di bulan Mei tahun 2022 ya. Jadi sebelum saya membahas untuk semua aspeknya sama energinya, jangan lupa untuk subscribe channel Rizky Rahmania, channel saya. Jadi biar kalian dapat notifikasi langsung dari YouTube ya kalau misalnya saya ada upload video terbaru, dan jangan lupa like video ini, oke? Lalu kalau misalnya kalian ingin berkonsultasi dengan saya, silakan untuk hubungi saya melalui nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini, oke? Kalau gitu lanjut saja ya. Di sini saya kocok dulu kartunya untuk zodiak Capricorn selama bulan Mei. Kira-kira apa saja nih energi pembelajaran zodiak Capricorn selama bulan Mei tahun 2022? Oke. Loncat sendiri dong di sini. Yang pertama di sini adalah determination, kegigihan, niat. Sepertinya kamu banyak sekali di sini zodiak Capricorn merencanakan suatu hal untuk kayak yakin, oke, ini akhirnya aku ingin melakukan ini demi misalnya untuk diri kamu sendiri, perkembangan positif untuk diri kamu, untuk orang tua kamu, untuk keluarga kamu, pasangan kamu, untuk anak kamu, apapun itu alasan dibalik tujuan kamu, oke? Lalu di sini kamu juga dipengaruhi oleh energi di mana kamu selama bulan Mei akan dibanjiri banyak ide-ide yang memang muncul dari dalam diri kamu, ide-ide yang memang muncul dan hadir dengan bantuan saran dari orang-orang di sekitar juga salah satunya ya. Jadi yang perlu kamu lakukan di sini adalah jalani dan lakukan apapun yang ingin kamu capai, dan ide-ide yang kamu dapat ini taruh dengan action. Jadi action yang dibutuhkan di sini ya. Ide-ide yang kamu terima, oke? Atau yang kamu temukan dan dapat. Oke, kalau gitu ini saya taruh dulu nih di pojok kanan atas ya, biar kalian bisa lihat. Nanti kita lihat detailnya. Energi ini akan mempengaruhinya tuh bagaimana nih untuk di setiap aspek kehidupan kamu selama bulan Mei 2022 ya. Pertama, Capricorn, untuk kalian yang masih single. Capricorn yang single, wow, The Hangman langsung munculnya. Lalu di sini juga ada Five of Cup dan Six of Cup. Jadi di sini The Hangman di sini ini artinya adalah kamu ada salah satu perubahan pola pandangan hidup yang selama ini kamu miliki. Kamu jadi kayak mendapatkan sebuah pandangan baru dari sudut pandang yang berbeda, yang lain, yang baru. Kayak sesuatu yang membuat kamu jadi bingung selama beberapa bulan sebelumnya, bingung dan tidak yakin ini apa dan bagaimana. Akhirnya kamu menemukan jawaban dan kamu jadi tahu apa yang perlu aku lakukan. Misalnya mungkin ada kehadiran seseorang yang membuat kamu memandang, wah, bahwa cinta itu seperti ini, cinta itu seperti itu. Misalnya dulu kamu berpikiran, dengan hadirnya orang ini, wawasan akan cinta kasih kamu ini lebih terbuka kembali. Itu salah satunya. Dan di sini ada sebuah rasa takut atau trauma di masa lalu, entah di siklus saat ini atau di siklus kehidupan yang sebelumnya, akhirnya kayak pelan-pelan tersembuhkan. Ini untuk yang single ya ini. Jadi kayaknya aku tuh melihat kayak ada trauma di mana kayak kamu memandangnya sekarang udah tidak seperti yang dulu, tapi dengan sudut pandang yang lebih berbeda lagi, bahwa oke, ini berkah sebetulnya.
Dengan begini, diri kamu jadi bisa lebih menerima kondisi cinta yang ditunjukkan dari orang sekitar kamu tuh kepada kamu. Cinta kasih. Itu yang saya lihat di sini. Atau di sini juga pesan yang lainnya adalah ada yang memang hadir satu atau beberapa orang. Bisa dibilang dia hadir di sini lebih membawa pesan dulu sih sebetulnya. Lebih membawa pesan. Lebih membawa pandangan baru. Namun di sini saya lihat hubungan kamu sama dia lebih erat, lebih kayak berasa kayak nyaman, lebih seperti keluarga. Dan di sini kamu juga merasa kayak tenang aja bersama dia. Atau kamu sudah lama tidak merasakan hal ini. Itu yang saya lihat di sini. Jadi saran saya untuk orang ini, zodiak Capricorn yang masih single, nikmati aja prosesnya, ya. Dan jangan terlalu menolak pandangan yang berbeda yang disampaikan atau dilontarkan orang lain. Tapi lihat dulu, gitu, pantau dulu. Kenapa kok dia bisa berbeda pandangan ya sama aku? Kayak gitu, pelajari aja. Lebih open minded, terima dengan open minded. Seperti itu. Oke? Itu untuk kalian yang masih single. Lalu berikutnya saya akan bukakan untuk kalian yang sudah berpasangan. Ya. Asmara dari kalian yang sudah berpasangan, yang sudah menikah, atau bertunangan, berpacaran, atau yang sudah memiliki anak, seperti itu, ya. Yang sudah berpasangan lah intinya. Yang sudah berpasangan di sini pesan yang saya terima dari King of Pentacles di sini secara intuitif ya, lebih ke arah kayak sepertinya kamu atau dia salah satunya pengen atau ingin kamu tuh seperti ini, kamu tuh seperti itu, kayak seakan-akan kayak ingin dia ada suatu hal atau sikap yang ada di dalam diri kita atau di dalam diri dia yang aturan tuh kamu tuh jangan bersikap seperti ini, kayak gitu loh. Aturan kamu tuh bersikapnya yang B gitu loh, jangan melakukan hal A, ini tuh dapat menyinggung orang atau menyinggung si C dan yang lain-lain lah, apapun itu dampaknya yang disampaikan. Nah, di sini beberapa di antara kalian ada yang memang ngerasa kayak apa sih, kok maksa-maksa nyuruh orang berubah, apa sih, kok lu ngatur-ngatur gue sih, lu siapa? Atau di sini padahal pasangan, ya, tapi lebih kayak ke arah apa sih, kok tiba-tiba disuruh ngerubah ini kayak begini, padahal ya kalau nggak seperti ini hasilnya tuh jadi bisa berantakan dan yang lain-lain. Apapun itu komentar atau sifat yang kamu terima lah, ya, atau emosi yang muncul di dalam diri kamu di sini, banyak yang nggak nyaman, ada juga yang positif, ada juga yang kamu nanggepinnya juga apa sih, nggak make sense banget gitu loh. Nah, di sini baik benar atau salahnya, di sini nggak ada yang benar salah, nggak ada yang baik atau buruk. Jadi yang perlu dilakukan adalah perhatiin dulu nih, tergantung dari situasi kamu, kondisi lingkungan, dan lakukan apa yang memang perlu kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah atau kendalanya. Baik buruk di sini lebih kayak lebih ke arah gini, condongnya adalah ambil keputusan yang melampaui dualitas. Baik benar itu dualitas jatuhnya di sini. Jadi kayak apa yang kamu lakukan mungkin di sebagian orang ini kamu kejam, tapi mungkin di sebagian orang itu paham kamu memang harus tegas, misalnya seperti itu. Jadi baik benarnya ya relatif kayak gitu loh. Dan ketika saya membacakan zodiak ini,
saya melihat angka jam 21 mirroring 12. Itu udah benar-benar kamu harus mengambil keputusan melampaui dualitas. Itu arahnya untuk zodiak Capricorn saat saya membaca kartu ini. Makanya justice di sini adalah kayak kamu harus mengambil keputusan sesuai dengan situasi aja sekarang. Memang di sini Mas, yang penting kamu tahu nih. Memang untuk sebagian orang ini dampaknya nggak enak, tapi untuk mengambil keputusan yang terbaik dan lebih baik untuk kedepannya. Intinya gitu. Jadi kamu observasi dulu ya, lihat dulu situasinya. Ambil keputusan sesuai dengan situasi dan apa yang perlu diselesaikan agar masalah kamu cepat terselesaikan. Apapun perbedaan pendapat yang terjadi di antara kamu dengan dia, ya. Di sini memang agak nggak nyaman yang saya rasakan energinya. Jadi kayak kamu memang energinya kayak dituntut untuk mengambil keputusan yang paling nggak enak. Ini yang saya rasain nih untuk kalian yang sudah menikah, ya. Oke, lanjut berikutnya. Saya akan bacakan dari segi karir. Oke. Oh iya, tambahan. Di sini kalau yang saya lihat, ketika kamu sudah mengambil keputusan yang paling gak nyaman, di sini hal-hal yang kayak masalahnya tuh muter mulu, ngestak mulu, itu akhirnya nanti bisa berjalan kembali dengan normal. Jadi kalau kamu nggak ngambil keputusan yang paling kamu nggak tahu hasilnya, intinya gini deh, simpelnya, mohon maaf ya kalimat saya, karena saya juga sedang sambil memikirkan kalimat yang tepat untuk kartu ini sama energi ini. Jadi kayak kamu memang lagi kayak diajak, dituntut Capricorn mengambil keputusan yang paling kamu nggak tahu hasilnya, paling gambling, atau paling nggak tahu, atau paling beresiko, tapi masih ada kemungkinan ini selesai kendala ini, atau masalah ini, atau tujuan ini. Ketika kamu sudah mengambil berdasarkan keputusan yang paling gak enak, paling gak nyaman, di sini siklus yang selama ini dari kartu ini kayak nge-pause atau ngulang terus, itu akhirnya bisa terselesaikan. Ya memang tujuannya ini memang kamu harus ngambil keputusan dengan perjalanan yang agak gak enak juga ini tujuannya, ya. Oke, lanjut berikutnya dari segi karir ya untuk Capricorn. Nah, di sini kamu banyak sekali hal-hal yang bisa kamu lakukan agar kamu nggak merasa stuck. Tuh kan saya ngomong stuck langsung Four of Pentacles untuk karir ya di sini. Nah, di sini kayak yang saya lihat, kamu perlu mengambil keputusan dan lihat dulu kira-kira apa yang bisa kamu lakukan nih untuk yang ingin kamu capai, ya. Dan di sini keputusan yang kamu ambil untuk masalah karir, kamu perhatikan kembali bahwa pastikan keputusan itu memang hadir dan lahir dari keputusan kamu dan bukan dari pengaruh orang lain sekitar. Ini terkait karir, karena ketika kamu sudah mengambil keputusan yang memang murni, ini pilihanku, memang rasanya nggak nyaman, dan mungkin ada yang rasanya terlalu manis atau terlalu pahit, atau mungkin ada juga yang bisa akan merasakan hal yang nggak enak untuk menjalaninya di sini. Tapi percayalah, untuk karir ini, untuk pengembangan karir kamu, ketika kamu udah mengambil keputusan, di sini saya lihat akhirnya kamu bisa mencapai apa yang ingin kamu capai dari karir kamu. Ada perkembangan kayak gitu loh. Ada improvement, entah itu dari masalah jabatan naik, gaji naik, atau semakin banyak klien, semakin banyak pemasukan di usaha kamu, atau kamu mendapatkan pekerjaan, apapun itu, ya. Pilihan ada di kamu, solusi kamu yang perlu memikirkan. Dengan seperti itu, kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Oke? Lanjut ya, berikutnya dari segi keuangan Capricorn. Segi keuangan zodiak Capricorn.
Di sini keuangan, kamu pinter kok sebetulnya mengelola keuangan kamu seperti itu. Sepertinya lagi banyak nih yang kamu tabung. Tabungan kamu lagi ada banyak sebetulnya. Atau bisa dibilang agak pas-pasan. Nah, di sini intinya gini. Saya lihat karena uangnya juga lagi banyak di sini. Sebetulnya di awal-awal kamu udah mikirin kayak apa yang perlu aku lakuin ya sama uangku ini buat ini itulah, kayak udah dialokasikan. Tapi di sini hati-hati nih sama godaan-godaan yang kamu sukai atau yang ada kecenderungan kamu impulsif beli. Hati-hati di sini. Jadi fokus ya sama apa yang perlu kamu bayar. Kalau misalnya ada godaan-godaan yang datang, misalnya kayak diskon dari marketplace manapun gitu, kamu harus hati-hati dan tahan ya, jangan sampai kegoda kalau kamu memang lagi pengen menabung kayak gitu loh. Soalnya saya lihat dari hasil tabungan ini, saya lihat akan kamu gunakan untuk hal lain, dimana kayak uangnya nih biar bisa muter gitu loh, atau ingin kamu gunakan untuk bisnis kamu agar rezekinya lebih, ya uangnya ngalir, rezekinya masuk terus kayak gitu. Soalnya di sini saya lihat kamu juga ingin mencapai kebebasan finansial lebih cepat. Salah satunya di situ. Oke? Lanjut ya. Berikutnya saya akan bacakan dari segi kesehatan untuk zodiak Capricorn. Capricorn kesehatan. Kamu sepertinya memang lagi kayak waduh. Oke, banyak di antara kalian yang memang lagi pusing karena banyak hal, ujung-ujungnya tubuh kamu jadi kayak kena imbas. Tuh. Ya. Jadi kayak kamu di satu sisi kayak gampang burnout. Tanda-tanda burnout itu salah satunya adalah ketika kamu kerja kayak jadi kayak males, mager, tidak ada semangat. Mau kerja aja kayak pas ngerjain kerjaan gitu tiba-tiba kayak ngehang, ngeblank, nggak tahu, atau jadi lebih sering mudah bengong, kayak burnout gitu. Atau kamu bisa cari di Google biasa tanda-tanda burnout di kerjaan itu apa. Atau di sini banyak juga yang berada di situasi selain pekerjaan ya, misalnya ada hubungan kamu dengan orang lain gitu, misalnya kamu nggak nyaman gitu. Di sini saya lihat memang memberikan dampak juga nih ke aspek yang lainnya, ke pekerjaan, ke yang lain apapun itu. Nah, di sini apabila kamu ada masalah dengan orang lain, di sini saya lihat kamu juga ada energi kecewa atau yang membuat kamu agak jadi ngestak. Di sini arahnya untuk kesehatan adalah kalau memang kamu butuh waktu sendiri, ya udah, butuh waktu, luangkan waktu ya untuk biar kamu istirahat, untuk memberikan ruang kepada emosi tersebut, biar tidak terus-terusan kamu pendam seperti itu, ya. Tapi di sini ketika kamu memang membiarkan, maksudnya ketika kamu sudah membiarkan emosi tersebut keluar atau memberikan ruang, misalnya pengen nangis, pengen marah, ya udah nangis, marah-marah kayak gitu. Tapi ya jangan terus-terusan kamu ngestak di dalam situasi tersebut untuk kondisi mental kamu. Soalnya kalau kamu terus-terusan di situ, di sini yang ada nanti kamu tambah pusing. Jadi memang kamu cobalah untuk belajar memantau apa sih yang terjadi di emosiku juga setelah aku memberikan ruang untuk emosiku. Terus habis itu kira-kira apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kamu jalani, kayak gitu, itu. Jadi kayak belajarlah untuk menjadi penonton dari emosi kamu sendiri juga atau pikiran kamu, agar nanti kamu juga tahu kira-kira apa sih yang perlu aku lakuin, kayak gitu. Berikutnya, karena kayak di sini saya lihat kamu juga nggak bisa terus-terusan berada di situasi yang tidak sehat tersebut terus menerus. Soalnya ini kalau udah memberikan dampak efek ke aspek yang lain, waduh bahaya. Kerjaan nggak apa ya, bisa dibilang nggak stabil dan yang lain lah. Apapun deh itu yang ingin kamu namai labelnya, ya.
Jadi belajarlah untuk menjadi pengamat apa yang terjadi dengan tubuh kamu sendiri. Oke, lalu habis itu reframing, ambil keputusan apa yang bisa aku lakukan dan pastinya take action. Oke. Lanjut, berikutnya di sini apa sih pesan semesta untuk zodiak Capricorn selama bulan Mei? Oh God, ini langsung muncul sendiri ya. Jadi yang pertama adalah start revolution. Ini zodiak Capricorn emang lagi kayak untuk di berbagai aspek kayak kamu harus kayak memulai perubahan untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu ingin mencapai itu, ya kamu memang harus kayak mengambil keputusan yang memang tidak nyaman. Kalau nggak kamu lakukan seperti itu, kalau kamu nggak mendobrak keluar dari zona nyamanmu, apa yang kamu inginkan ya cuman hayalan belaka. Itu apapun itu situasinya ya. Jadi kayak kamu memang harus memulai revolusi tersebut, itu dimulai dari dalam diri kamu sendiri dulu. Baru kalau kamu udah mulai menjalankannya pelan-pelan, nggak usah terburu-buru, nggak usah semuanya brek sekaligus, perlahan-lahan ya. Nanti percayalah semua aspek akan ngikut sendiri, jadi lebih damai kayak gitu. Oke, lanjut ya. Berikutnya di sini pesan keduanya dari semesta untuk kalian. Nah, di sini adalah jangan ragukan diri kamu. Kamu itu sebetulnya berharga dan kamu itu mampu. Cuman biar aku tahu apakah sebenarnya aku bisa apa enggak, ini gimana? Lakuin aja dulu dari hal yang paling kecil. Apapun yang bisa kamu lakukan, apapun yang ingin mau kamu lakukan, mulai aja dulu dari hal kecil. Karena kalau kita nggak mulai dulu, kita nggak akan tahu apa yang bisa kita lakukan. Jadi bener-bener kayak ngeblank gitu loh. Jadi karena ini kita ngeblank ke depannya hasilnya seperti apa dan bagaimana, ya kita harus ngelakuin dulu dari hal-hal yang gak nyaman kayak gitu loh. Jadi dari situ kamu jadi tahu apa yang kamu bisa, apa yang kamu bisa lakukan, dan betapa berharganya diri kamu ini ya, betapa baiknya diri kamu ini, betapa hebatnya diri kamu ini. Kamu bisa tahu apa enggak ya setelah kamu take action. Intinya kayak gitu ya, dari hal kecil aja dulu nggak apa-apa. Contohnya bersihin kamar atau mulai masak sendiri, itu contoh simple ya. Oke, itu saja dari hasil reading untuk zodiak Capricorn selama bulan Mei 2022. Semoga dari hasil reading ini dapat membantu kalian dan bermanfaat ya. Sekali lagi, kalau misalnya kamu mau konsultasi sama saya, silakan hubungi ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan ya. Dan saya mau izin pamit undur diri terlebih dahulu ya. See you next time. Bye bye.